Oke teman-teman, saya bakalan di sini meng-share ataupun ngasih tahu ke kalian, kita bakalan membahas tentang penonton. Penonton di mana? Di Facebook, di TikTok, dan di YouTube. 3 aplikasi sekaligus ataupun ya Instagram juga sama aja sih teman-teman ya. Kita bakalan bahas dengan topik cara kita mendapatkan penonton. Kalian itu udah bikin konten, udah bikin konsep, udah ngedit, udah ngeluarin tenaga banyak, tapi kenapa sih kalian tuh stuck di situ-situ aja? Padahal kalian bermain dengan 4 aplikasi sekaligus, terutama Facebook yang lagi rame nih teman-teman. Susah banget bang tembus dari 200 penayangan. Nah buat teman-teman, saya bakalan ngasih tahu dan saya bakalan ngasih strategi ke kalian yang sudah saya siapkan demi kalian. Jadi ini requestan dari teman-teman semuanya, bang coba tutor untuk cara mendapatkan penonton di 4 aplikasi sekaligus dengan secara teratur. Nah teman-teman, kebanyakan ya saya ngomongnya terlalu kanan dan kiri, kita bakalan to the point aja. Kita udah bikinkan ringkasannya, jadi kalian bisa baca, kalian bisa screenshot untuk kalian bisa baca kembali ya teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya nih ya, saya kasih tahu ya, jangan lupa di subscribe dulu dan kalian komen di bawah masalahnya apa. Kita bakalan bahas di next video ataupun di video selanjutnya di channel ini tentunya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe sama ditekan loncengnya. Kita langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, ini yang pertama itu 4 cara mendapatkan penonton di konten Facebook, YouTube, dan TikTok. Strategi sederhana untuk kreator pemula. Kenapa kok 4 strategi sederhana? Karena ya saya tahu yang masuk ke sini itu adalah kreator pemula. Makanya saya bakalan bikin sesederhana mungkin untuk kalian lakukan. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu jauh, ataupun kalian perbedaannya nih. Kalian kan banyak menelan edukasi yang memang dia tuh udah tinggi. Beda kalau kita dari bawah. Sebenarnya simple kalau kalian tahu gitu kan, kalau kita dari bawah. Tapi kesalahan kalian itu masuknya langsung di atas karena kalian melihat edukasi-edukasi yang notabene akunnya tersebut itu besar, bukan akunnya kecil. Coba aja yang edukasi besar, coba bikin akun baru, itu mungkin rasanya nggak mungkin sekali teman-teman ya. Kita bakal langsung aja ke pembahasan nih. Yang pertama itu adalah riset audience. Riset audience, ingat ya, utama nih. Kenali siapa target penonton Anda, usia, minat, dan lokasi penting. Cari tahu tren yang mereka sukai. Contoh, ketika kalian membuat akun, kalian udah ada nih gambarannya. Oh, saya mau ngonten ini. Oh, saya mau ngonten A, B, C, D, E, F, G. Temanya, contoh ya. Nah, dari situ teman-teman, kalian harus tahu nih targetnya penontonnya siapa. Contoh dengan tema mancing ya berarti bapak-bapak, tema masak berarti ibu-ibu. Nah usianya kalian juga tahu, bapak-bapak sama anak-anak sama misalkan remaja itu kalian tahu gitu umur-umur berapa. Nah kalian harus punya target terlebih dahulu. Contoh, saya mau jadi content creator tapi nggak ada tema, nggak ada target, nggak tahu audiensnya apa. Dan di situ ya yang terjadi seperti kalian sekarang mentok nih di sini nih. Yang ada tuh kalian tuh riset terus ganti-ganti tema. Sebenarnya kalian tuh harus dari awal ketika kalian sebelum membuat akun kalian udah tahu target penontonnya siapa, terus apa yang kalian bakal kejar. Dari situ teman-teman, ketika kalian membuat akun, saya yakin akun kalian itu bakalan cepat berkembang. Coba bandingkan akun lama sama akun yang baru buat, yang kalian buat dengan teknik ataupun strategi yang tepat, itu pasti bakalan cepat yang baru. Walaupun akun lama telah lahir duluan, telah dibuat duluan, tapi saya yakin akun barulah yang cepat berkembang. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya, udah tahu strateginya. Kalau akun lama yang kalian gunakan, itu pasti yang namanya kalian tuh mencoba ini, mencoba itu, mencoba A, B, C, D, E, F, G. Dan alhasil akun utama ataupun akun yang paling lama itu sulit berkembang. Itu fakta. Komen di bawah ya. Nah, usia, minat, dan lokasi itu sangat penting. Betul. Kenapa? Karena ya kita mau apa? Mau usianya berapa? Minatnya apa? Hiburan, komedi, tutorial, edukasi. Itu kalian harus sudah tahu teman-teman. Lokasinya mana? Lokasi di Indonesia ya, kita pakai bahasa lokal. Kalau misalkan kita mau nargetkan orang luar negeri, kita translate ke bahasa Inggris. Nah dari situ cari tahu tren yang mereka sukai. Kalau misalkan poin yang pertama sama poin yang kedua kalian sudah dapat, kalian lanjut ke poin yang ketiga, cari tahu yang mereka sukai. Nah mereka ataupun di usia segitu sukanya apa? Tren ataupun tema yang kalian pilih, tema mancing di usia segitu itu apa? Contoh mancing kan, pasti yang disuka itu adalah umpan, resep umpan. Nah itu sebuah contoh yang gampang teman-teman. Tapi kebanyakan tuh pemula tuh pengen disuapin nih makan nih gitu. Kalian tuh tinggal makan.
Ketika yang ngasih makannya udah nggak ada, ataupun yang ngasih makannya berhenti, kalian gak bakalan makan, kelaparan teman-teman. Ya tetap kita harus yang namanya membuat dan meriset sendiri. Ini sebuah contoh, ini sebuah jalan. Kalian tinggal jalanin gitu loh. Tinggal lakuin, riset audiens kalian. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Cara mudah riset audiens. Nah, ini pasti nih yang tadi kan cara riset nih, harus ngeriset. Caranya gimana Bang kalau yang mudah gitu kan? Saya kasih tahu nih di sini cara mudah riset audiens. Gunakan fitur insig di Facebook ataupun yang disebut analitik lah teman-teman ya. Insig dan iklan, ada data ataupun grafik yang kita dapatkan. Contoh, non pengikut dan pengikut penontonnya. Terus ada di situ geografi, pemirsa, interaksi, banyak tuh, retensi, tanggapan. Itu ada tuh angka-angkanya. Itu penting Bang. Ya kalau dimunculin berarti penting teman-teman. Tapi karena berhubung kalian nggak tahu dan nggak ngerti yang dikasih sama pihak Facebook, kalian tidak olah, kalian tidak amatin, ya kalian cuekin gitu loh. Karena nggak tahu. Saya kasih tahu di sini. Nah, yang pertama, kenapa analitik itu penting? Kita tahu progres akun kita. Dengan target penonton yang kita riset dari awal, yang tadinya temanya mau kemancing, terus dapat bapak-bapak enggak gitu kan, usianya berapa. Di situ ada loh teman-teman. Ya, nah terus kalau mau di YouTube dan di TikTok pun apakah sama? Sama teman-teman. Ya, cuma yang kita nggak bisa kontrol, orang yang nonton video kita itu siapa aja kita nggak bisa kontrol. Tapi kita harus menargetkan. Kenapa? Karena nanti lama kelamaan waktu berjalan itu pasti bakalan terkena teman-teman. Ya, bakalan kena target kalian kalau kalian konsisten. Oke? Terus yang kedua, amati komentar dan pertanyaan penonton. Contoh, saya nyuruh kalian komen di bawah apa masalah kalian. Saya sedang mengamati. Mengamati apa? Sekarang tuh lagi apa masalahnya gitu. Yang saya bakalan bahas di next video tuh apa? Ya masalah dari kalian. Komentar yang di bawah saya bakalan baca, saya amatin. Walaupun saya nggak balas semua, tapi saya baca. Jadi saya tahu, oh ini banyak pertanyaan tuh ke arahnya ke sini. Oh saya tahu pertanyaan tuh arahnya ke sini kebanyakan. Ya saya buatlah. Contoh, ada yang menanyakan tentang monetisasi. 10 orang menanyakan tentang monetisasi. Dan ada 2 orang tentang menanyakan gimana caranya kita mendapatkan gaji. Itu ada 2 loh. Kecil kan? Yang banyak kemana? Cara monetisasinya gimana? Ya saya bahas yang mana coba? Ya bahas monetisasinya. Betul, jelas. Karena apa? Karena banyak yang nungguin. Udah ngerti sampai sini? Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Yang ketiga, ikuti tren dengan tools gratis, Google Trends dan yang lain-lain. Nah, teman-teman, ini kalau misalkan ikuti trends, mau di aplikasi manapun, itu memang ada yang namanya kemiripan. Ada yang namanya suatu saat tren itu sama mau di aplikasi manapun. Contoh seperti yang kemarin, sound horeg di TikTok viral, di YouTube viral, di Facebook pun viral teman-teman. Nah, itulah sebuah tren. Bisa keterkaitan lah mau di aplikasi manapun. Biasanya kalau satu tren itu pasti bakalan muncul tren tersebut. Tapi ada juga setiap aplikasi ada yang berbeda. Contoh, Facebook lagi tren joget-joget 5 detik. Pernah inget kan? Pernah. Tapi di aplikasi lain ada nggak? Nggak ada. Nah, ada tren yang seperti itu juga. Jadi kita harus pinter. Ketika kita buka Facebook, ketika kita buka aplikasi yang kalian perjuangin, YouTube ataupun TikTok, coba lihat video yang sering muncul itu apa. Nah, dari situlah kalian bisa menyimpulkan, oh trennya lagi ke sini. Ataupun kalian bisa menggunakan yang namanya fitur trends di YouTube. Kalian bisa cek aja. Nanti di situ ada YouTube Short, YouTube panjang juga ada di situ tren-tren yang lagi rame. Nah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Kesalahan pemula. Nah, teman-teman itu nggak nyadar nih kesalahan-kesalahan yang kalian gunain. Yang lebih penting daripada kesalahan itu ngehujat edukasinya. Contoh, banyak sekali komentar di video-video saya tentang hujatan. Saya nggak hapus sengaja. Kenapa? Karena kalau misalkan hujatan tersebut tidak ada, itu video saya nggak bakalan viral. Itu video saya nggak bakalan naik. Makanya kalau ada hujatan saya makin seneng gitu loh. Kenapa? Karena video saya makin naik teman-teman. Ya silahkan aja, kalau mau hujat ya hujat lah. Tapi ingat, kesalahan kalian saya bakalan sebutin di sini. Yang pertama, membuat konten tanpa riset.
bikin konten aja, temanya ini, konsepnya ini, yang ada di pikiran kalian. Kita nggak tahu di sosial media tersebut, di aplikasi yang kalian lagi perjuangin, apa trennya, apa bagusnya gitu loh. Kalau misalkan mikir konsep buat diri sendiri, misalkan buat diri sendiri nih, wah bagus nih menurut kita sendiri, mana orang yang mau nonton? Nggak bakalan ada guys. Terkecuali kita balikin pikiran kita. Penonton itu lagi suka apa ya? Oh suka ini, buat ini. Pasti penonton nonton. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hanya ikut-ikutan tren tanpa strategi. Betul. Tren juga itu nggak semuanya harus diikutin. Kalau memang itu beda tema dengan kalian. Ya kalau misalkan, bang ada tren tapi kita nggak sama nih dengan temanya. Apakah kita harus ikutan karena dia trends? Nggak usah. Kalau emang di luar tema kita. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada kelanjutan kalian. Contoh, kalian ikutin tren ya. Ikutin tren yang lagi viral, sound horeg, tapi tema kalian mancing. Ketika kalian bikin video sound horeg dan itu rame, gitu kan, rame yang nonton. Terus video selanjutnya mau bikin apa? Mau bikin sound horeg lagi? Ya silahkan kalau kalian mau pindah tema tersebut. Tapi kalau kalian mau balik lagi ke mancing, sepi lagi penonton kalian. Nah itu salah. Lanjut poin yang ketiga, tidak konsisten dalam upload. Bang, bohong bang, edukasimu kayak gini. Dilihat nguploadnya seminggu sekali. Dilihat sehari cuma satu video. Dilihat lagi cuma satu foto. Ya kalau kalian gak konsisten, buat apa? Mau kalian makan edukasi 1000 edukasi pun, 1000 cara pun, kalian sendiri gak konsisten. Mau buat apa teman-teman? Ya saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian kerjakan, itulah yang kalian dapatkan. Makanya yang pertama saya kasih tahu, konsisten tuh jangan ditinggalin. Jangan mentingin kita ngehujat orang daripada kita konsisten. Mending kita konsisten daripada ngehujat orang. Daripada kita komen di video orang buruk, daripada ngomen yang enggak gitu kan. Mending kita ngonten, mending kita mikirin konsep daripada kita ngomen yang enggak semestinya gitu loh. Ya teman-teman, udah paham sampai sini ya? Kita lanjut ke poin yang keempat. Mengabaikan interaksi dengan penonton. Banyak, tentu yang nonton video ini juga banyak yang ngelakuin itu. Enggak bang, saya interaksi bang, balas komen. Yakin balas komen itu disebut interaksi doang? Enggak guys, yang disebut interaksi itu seperti apa? Seperti kita bicara. Saya mengadakan live streaming ya di YouTube ini seminggu sekali. Buat apa? Buat interaksi dengan kalian yang setia nonton ini, yang setia dengan channel ini. Saya interaksi dengan kalian. Kalian masalahnya apa? Kalian tuh komen di live streaming saya. Ya, saya baca. Oh, ini ya masalahnya, tenang, saya jawab langsung di sini. Jadi kayak ngobrol interaksinya gitu loh. Kalau bisa tuh seperti itu, bukan sebatas dari komen aja. Kita tahulah di komentar itu namanya interaksi, iya betul, tapi kalau bisa interaksinya lebih intens. Di mana? Di live streaming. Semua aplikasi itu menyediakan live streaming. Kalian tinggal gunain teman-teman. Ya, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Udah masuk ke tahap kesimpulan. Riset audiens adalah kunci utama. Betul, tadi udah saya kasih tahu. Yang kedua, gunakan cara memudah untuk memahami penonton, ataupun gunakan cara yang mudah biar penonton itu paham ke kalian ataupun tema yang kalian buat ya. Terus yang ketiga, hindari kesalahan umum pada pemula. Tadi udah saya sebutkan, apakah itu ada di kalian? Ya pasti ada. Yang keempat, konsisten dan interaksi sama dengan pertumbuhan. Konsisten tanpa interaksi dengan penonton yang aktif, gak bakalan ada pertumbuhan. Interaksi yang aktif tanpa ada konsistensi, kalian nguploadnya jarang, tidak ada pertumbuhan. Tapi kalau konsistensi dan interaksi disatuin, ya sama dengan pertumbuhan akun kalian. Seperti apa yang saya lakukan di channel ini. Kalian tuh nelan edukasi A, B, C, D, E, F, G, ya banyak sekali edukasi yang kalian telan. Tapi kenapa kalian gak mengamati yang ngasih edukasi tersebut? Contoh, saya ngasih edukasi tentang YouTube. Kalian coba lihat, amatin saya ngupload sehari berapa? Seminggu berapa? Terus apa yang saya perbuat? Nah, daripada kalian dengerin edukasinya, coba kalian lihat pergerakan yang dia gunakan gitu loh. Teman-teman paham sampai sini? Alhamdulillah. Kalau misalkan
Kalian belum paham, boleh komentar di bawah biar ini durasinya tidak terlalu lama. Jadi saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Buat teman-teman semuanya, sehat selalu, panjang umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.